Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua dapat menggunakan waktu yang sangat banyak ini untuk mengisi kajian, untuk menuntut ilmu. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya. Langkah baiknya kita memulai kajian hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan membacakan tata tertibnya. Yang pertama, pastikan jaringan internet bagus. Yang kedua, pada saat kajian berlangsung, semuanya di mute kecuali yang saya sebutkan nanti, dan off kamera. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa pandemi ini kita harus banyak banyak meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai di masa pandemi ini kita malah banyak bermaksiat. Tapi disinilah momen kita untuk bermuhasabah diri, meningkatkan ketakwaan dan iman kita. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Akhina Mas Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ما يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج من قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair untuk Hina Mas Muhammad Iqbal. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu langsung saja ke acara inti penyampaian materi oleh Ustadz Joko Priyatno. Tafadhol Ustadz. Afwan saudara-saudara semua, untuk Ustadznya ternyata belum belum masuk. Jadi kita tunggu beberapa waktu bentar.
Oke, kita lanjutkan. Tadi maaf ada terlambatan. Langsung saja untuk penyampaian materi dari Ustadz Joko Priyatno. Sebelumnya demi lancar, semuanya harap di mute dulu mikrofonnya, dan untuk yang ingin bertanya langsung saja tulis nama dan pertanyaannya di kolom chat atau room chat. Untuk Ustadz Joko Priyatno, waktu dan tepat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suara saya jelas nggak ya? Jelas Ustadz. Jelas ya. Baik. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rahmatullah. Nantiasa kita bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, ya, nikmat yang seluas-luasnya yang Allah berikan kepada kita semua di khusus di masa pandemi ini, ya. Allah memberikan kita ujian yang luar biasa, ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas ya menerima apa yang Allah berikan sebagai bagian dari ujian Allah buat orang-orang beriman. Dan alhamdulillah kita sikapi rasa syukur ini dengan senantiasa kita meningkatkan kualitas amal-amal saleh kita, dan insya Allah mudah-mudahan di sore hari ini ya, yaitu kita talabul ilmi, bagian kita untuk mengkaji ilmu Allah, ya, mudah-mudahan bagian rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah salatu salam nantiasa tercurah kepada guru kita, murabbi kita, ya, uswatun hasanah kita, kedua kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa menjadi bagian dari mutalabinya, bagian dari umatnya, ya, yang insya Allah saya istiqomah menjalankan apa yang telah beliau tetapkan, risalah yang telah beliau bawa, ya, dan mudah-mudahan kita sanggup untuk bisa mengikuti risalah beliau insya Allah. Dan insya Allah hari ini kita coba mengkaji satu atau sebagian kecil ya dari risalah beliau insya Allah ya. Apa sebentar saya tutup ruangan pintu ruangan saya ya, saya di kantor soalnya. Baik, Rahmatullah, ini saya diberi amanah untuk sekedar memfasilitasi ya kajian kita bersama ya terkait dengan syarah hadis arba'in ya, hadis arba'in. Insyaallah sudah bisa di-share ya itunya ya, materinya ya, sebagai pengantar. Monggo, ayat ya. Bisa di-share? Kenapa Ustaz? Di-share ininya, PowerPoint ini. Bisa? Oh gitu. Ya, sebentar saya coba saya ambilkan dulu ya. Masih saya kirimkan filenya soalnya.
Oke. Bisa terlihat? Udah bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Ini saya ambil dari salah hadis ya di kitab yang Wafi. Ya, walaupun nanti juga saya ada sedikit sekedar tambahan ya dari kitab lain ya dari Ibnu Rajab ini. Ya, Insya Allah. Baik. Hadis yang kedua ya, ini hadisnya yang sudah terkenal ya dari Umar ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi ittala 'alaina rajulun syadidu bayadi syab syadidu sawadi syab la yura 'alaihi asar safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahijahi wa qala ya Muhammad ahbini 'anil Islam. Ini pertanyaan pertamanya ya. Jadi ini disebutkan dari Umar radhiyallahu an, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya beliau menyampaikan bahwa pada suatu hari ya ini beliau ya dengan para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW ya, kemudian datanglah seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki yang disebutkan dengan kata-kata pakaiannya sangat putih bersih ya, dengan rambutnya yang sangat hitam, tak terlihat badannya bekas-bekas safar ya, bekas-bekas perjalanan jauh ya. Di mana safar ini berarti perjalanan jauh, dan tak ada seorang pun yang kenal dengan yang bersangkutan. Nah, ini arti kalau dari gambar di sini kita bisa melihat bahwa Umar menyampaikan kepada kita ini harusnya orang ini kita kenal lah gitu ya. Karena dia ini posisinya itu seperti orang yang bukan dari perjalanan jauh ya, pakaian rapi dan sebagainya, padahal mereka nggak kenal gitu. Artinya harusnya orang jauh ya, tamu ya sebagainya gitu, tapi mereka nggak kenal. Ini gambar begitu ya. Kemudian sebutkan di sini ya, lalu orang tadi atau sosok tadi kemudian duduk di samping Rasulullah SAW ya, sambil menegakkan kedua lututnya ke lutut beliau ya, asnada rukbatahi ila rukbatahi ya. Kemudian juga awadu'a kafai ala faidahi. Nah, ini kalimat di sini menggambarkan budaya ya di Arab. Bagaimana ketika lutut dengan lutut bertemu itu berarti ada keakraban ya. Nah, kemudian meletakkan tangan di paha Rasulullah SAW, berarti orang ini sudah kenal dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian juga kalau kita bayangkan di suasana saat itu, para sahabat pasti akan terheran-heran, ini siapa ya? Bahasa Jawanya ini sopo, ini siapa sebenarnya ya? Kok begitu akrabnya dengan Rasulullah SAW. Lalu orang ini bertanya, dan pertanyaannya tidak dengan ya Rasulullah. Nah, ini coba perhatikan, ini kan juga ya Muhammad. Ini memanggil nama panggilan, ini adalah suatu bentuk etika bahwa yang bersangkutan itu sangat kenal baik dengan yang dipanggil. Ya Muhammad ahbini 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, jelaskan, terangkan pada kami apa itu Islam. Ya, kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujja baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta.
Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Jadi ini orang ini bertanya, Rasul memberikan jawaban dan Rasul menjelaskan Islam itu ya adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, ya, mendirikan atau menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, kemudian puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah, ya, jika engkau laisa biladika kemampuan untuk menuju ke sana. Kalau sodakta, orang itu mengatakan engkau benar. Maka para sahabat sini sebutkan kepada Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Jadi mereka tuh heran, kami heran dia bertanya tapi dia membenarkan. Ya. Kemudian orang tadi atau ya saudara tadi kemudian bertanya lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Akhbirni 'anil iman. Qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa syarr. Kemudian ini ditanya tentang apa itu iman, ya, Rasul menyampaikan dengan kalimat bahwa yang disebut dengan iman itu adalah engkau beriman pada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada hari takdir baik ataupun buruk. Dan dia mengatakan qala sodakta. Kemudian yang ketiga, orang ini berkata kembali, fa'akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Rasul menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa atau engkau tidak dapat melihatnya, sungguh ya dia Allah melihatnya. Lalu mengatakan lagi, qala fa'ahbini anis sa'ah. Ya. Qala mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'i. Bertanya tentang apa itu hari kiamat. Rasul menjawab, ya, orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya atau penanya. Terakhir, qala fa'ahbini an amaratiha. Ya. Qala antaridal amata rabbataha wa antara fata urata ala tar'a asya'i yatatawwaruna fil bunyan. Sumantalaqa falabistu maliyan sumakala. Ini saya dulu ya. Jadi ketika ditanya tentang tanda-tandanya, ya, maka Rasul mengatakan pertama, budak-budak wanita akan melahirkan majikannya, lalu engkau akan melihat orang yang panjang kaki, panjang badannya, fakir, ya, dan para pengembala kambing akan berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Ya, itu gambarannya. Suman tolaka pada bistu Maria, ya, kemudian orang itu pergi, ya, dari tempat itu. Kemudian berkata Rasulullah SAW, summa qala, Rasul mengatakan, ya, setelah orang pergi, ya Umar, atadri man Israil, wahai Umar, tahukah kau siapa yang tadi bertanya? Umar menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya Rasulullah SAW, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum din. Kemudian kata Nabi, dialah Jibril, ya, yang mengajarkan pada kalian tentang din kalian. Nanti rahmatullah, ya, dari hadis ini mungkin nanti yang utama kita membahas 3 hal tadi, ya, tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Walaupun ada tambahan
kaitan dengan ayat tentang kiamat hari kiamat. Ini tadi ya mungkin terjemahannya dicari saja. Oke, mungkin saya coba ambil dari kitab Wafi ini, bahwa menurut Imam Daki disebutkan sih bahwa hadis ini termasuk ada yang mengatakan seakan-akan menjadi umus sunnah. Jadi sepertinya Al-Fatihah sebagai umul Quran, ya. Jadi induknya pada hadis, karena di dalam hadis ini mencerminkan atau mencakup semua hadis-hadis yang nanti akan datang dari Rasulullah SAW, ya, tentang makna Islam, tentang makna iman, apa itu ihsan, ya, tentang hal gaib dan sebagainya, ya. Oke, baik, ini hadis ini mutawatir, ya. Nah, kalau dari sudut hadisnya seperti ini, ya. Ini kalau kita perhatikan, yang pertama dari segi adab majelis, sebenarnya ini sudah diambil adab majelis, bahwa ketika menghadiri majelis itu, majelis ilmu, ya, tentunya itu disunahkan menggunakan pakaian yang rapi, contoh seperti itu, ya. Jadi gambaran Jibril dengan berpakaian putih, gitu, ya, rapi dan sebagainya, itu gambaran seperti ini, satu pada adab. Yang kedua, bagaimana adab berikutnya adalah adab ketika kepada guru, ya, kepada ulama. Ya, jadi dicontohkan oleh Jibril alaihissalam, ya, di cara penampilannya, sikap Jibril kepada Nabi, itu juga bisa kita ambil, ya, maknanya. Kemudian dari etimologinya, kalau kita perhatikan, mana Islam atau Aslam itu adalah tunduk menyerahkan pada Allah Ta'ala. Dan dari segi terminologi tadi, ya, dari segi definisinya disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa tunduk Islam itu dilandasi lima hal yang pokok ini, ya, 5 hal yang pokok. Nanti di hadis lain ada hal tambahan lain, tapi kemudian para ulama memang sepakat ismanya adalah bahwa inilah lima pondasi dasar daripada dinul Islam, yaitu menjadi 2 kalimat syahadah, ya. 2 kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, menunaikan salat, zakat, puasa, dan haji. Sebelum kita bahas satu-satu, ini, ya, yang kita sebut dengan rukun Islam, ya, kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk pengakuan secara fisik kita, ya, atas keberadaan Allah SWT, atas keberadaan kita, keimanan kita pada Allah SWT. Jadi kalau bisa kita sebutkan, rukun Islam ini menginterpretasikan terkait dengan perbuatan fisik, gitu, ya. Yang rukun Islam seperti itu, syahadatain misalnya, itu terkait dengan lisan kita. Jadi kita mengucapkan, jadi fungsi lisan kita mengucapkan, ya. Sholat, ya, itu tentunya terkait dengan aktivitas fisik kita juga, ya, anggota tubuh kita semua, ya. Zakat itu juga berarti kaitan fisik kita, yaitu kita mengeluarkan harta kita, ya. Puasa dan haji ini semua ada gambaran daripada amal-amal perbuatan yang sifatnya fisikal. Artinya apa sebenarnya? Dalam beribadah itu, ya, terlihat. Jadi memang ibadah itu pertama akan terlihat di sini, ya. Orang Islam itu bersyahadah muncul. Orang Islam itu terlihat dia sholat. Orang Islam itu dia mengeluarkan zakat, terlihat. Orang Islam itu dia puasa di bulan Ramadan, itu juga terlihat, ya. Orang Islam itu haji ketika dia menunjukkan kemampuan, maka dia harus haji, itu terlihat. Jadi secara fisikal itu, ya, ini gambaran untuk Islam, ya. Itu, ya, itu pertama dari fikih hadisnya. Dan dari segi iman, ya, tadi, ya, rukun iman, ya, ada 6 disebutkan, ya. Iman pada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabullah, iman pada Rasul, pada hari akhir, dan pada qada dan qadar. Nah, kalau di sini, ya, iman itu maknanya kan pengakuan, pembenaran, ya, pembenaran. Nah, kalau di sini lebih banyak refleksi, iman itu adalah gambar atau interpretasi refleksi di dalam hati kita,
Gitu. Iman itu memang nggak bisa dilihat di luar. Orang itu beriman kepada itu nggak bisa dilihat di luar sesungguhnya. Gitu. Karena itu ada di dalam hati kita. Ya, tapi kalau bentuknya perbuatan, Islam itu bisa kelihatan. Orang itu selama muslim bisa kelihatan dari 5 rukun tadi. Jadi kalau iman itu ada perbuatan hati. Ini gambar seperti itu. Kita meyakini Allah ya sebagai la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada yang jadi zat pencipta, zat yang menentukan segala semesta makhluk kita ini, itu iman kita. Dan itu tidak bisa dibentuk fisik sebenarnya. Artinya memang ada dalam diri kita. Itu keimanan itu. Keyakinan bahwa tiada zat lain selain Allah yang menciptakan itu juga bagian keimanan. Keyakinan bahwa Allah itu memiliki para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung itu pun itu keyakinan. Gitu. Jika dengan keyakinan itu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang diutus untuk kemudian patuh pada Allah SWT, ya maka itu butuh keyakinan yang sangat kuat. Nah, ini gambaran itu iman itu begitu gambaran. Keyakinan bahwa Allah itu menurunkan kitabullah kepada umat, ya tentunya yakin bahwa itu sebelum berubah-ubah begitu ya. Jadi mulai kitab Taurat, ya, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitabullah yang terakhir itu Al-Qur'anul Karim, ya yakin itu adalah kitab samawi, itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lewat para rasulnya. Itu ada keyakinan itu, Mas, bagi umat Islam kita meyakini ya kitab-kitab utama tadi. Kita yakin yang namanya Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita yakin bahwa namanya Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita yakin bahwa nama Injil itu adalah kitab yang diberikan ya tentang Allah ya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi selain kita yakin pada Quran, kita iman pada Quran, kita iman pada ketika walaupun kita yakin sekarang ketiga kitab itu sudah tidak ada, gitu ya. Ada kata ada sudah berubah, sudah diubah oleh manusia. Jadi aslinya itu ada dasar Allah, itu gambarnya begitu. Nah, jadi itu yang harus ya. Berikutnya ada iman atas hari akhir. Ini penting sekali bagi kita semua. Ya, ketika seorang itu meyakini bahwa hidup di dunia ini itu tidak berakhir. Ya, ini hanya sementara dan nanti ada hari akhirnya. Hari di mana kita akan diperhitungkan. Itu akan membuat nanti semua amal perbuatan kita itu akan beda. Nah, gitu ya, akan beda. Orang yang kemudian berpikir bahwa hidupnya di dunia itu sepanjang masa, bahwa setelah dia mati tidak ada lagi kehidupan, maka dia akan bebas dalam beraktivitas. Dia akan melakukan semuanya tanpa ada batasan. Ini gambarannya. Ya. Berikutnya iman pada qada ini, yakni terkait sebenarnya pada keyakinan bahwa semua apa yang ada di alam semesta ini sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya, ada ketetapannya. Sehingga kemudian kita yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itu bagi kita itu sudah ditentukan. Kita nggak akan merasa sedih, kita nggak akan terlalu sedih berlebihan, nggak akan merasa iri, jengkel dan sebagainya. Karena memang sudah ditetapkan oleh sementara. Ini mungkin gambaran ya tentang iman dan Islam. Walaupun sekali lagi kadang kita tidak bisa memisahkan antara iman dan Islam. Ya, walaupun secara definitif ini berbeda, gitu kan? Ini berbeda. Artinya bisa jadi ada orang yang kemudian Islam terlihat Islamnya, ya, tapi betul dia punya rukun imannya betul, atau betul punya iman yang baik. Nah, gitu. Sebaliknya, kalau dia sudah beriman, insya Allah, ya dia sudah punya iman ini, dia yakin dan kena, maka bisa dipastikan insya Allah dia rukun Islamnya akan didapatkan. Ini gambarnya begitu sebenarnya, ya. Baik, yang berikutnya dari hadis ini ada tentang ihsan. Nah, ini mungkin sebelum masuk sana ya, ini tadi ya. Ini ada ayatnya nih, yang menguatkan tentang itu. Ini ya. Di surat An-Nisa ya. 136. Ini ayat yang menguatkan tentang bagaimana orang yang beriman kepada rukun iman tadi akan diberikan Allah SWT nikmat yang luar biasa. Ya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabal ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, ya tetaplah kamu ya dengan keimananmu kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah ya Al-Quran, diantarkan pada Rasulnya, serta kitab yang bukan sebelum Muhammad, berarti kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Taurat. Ya. Amang yakfur, dan siapa aja yang ingkar billahi wa malaikatihi, yang ingkar pada Allah wa malaikatihi, kepada para malaikat Allah, wa kutubi, dan kitab Allah tadi, wa rasulihi, dan juga otomatis kepada para rasul Allah, wa yaumil akhir, dan pada hari kiamat, hari akhir, ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka adalah sungguh, ini ada kalimat faqad di sini, ini ada sumpah, ya, sungguhan sumpah, ya, sungguh dia ada sesat, dan salah dhalalan ba'ida, sesat yang paling jauh, sesat. Ya, ini gampang gitu. Ya. Oke. Ya, yang tadi menguatkan yang bisa sampaikan tadi, ya, ihsan itu dua yang beda, tapi dia satuan yang tak terpisahkan, ya, harusnya begitu. Oke, berikutnya ada ihsan, ya, tadi dengan kalimat pertanyaan, ya, apa itu ihsan, ya, jadi kau beribadah kepada Allah, salah kau melihatnya, dan jika tidak, maka Allah itu akan melihat kita. Sungguhnya enggak kita. Ihsan ini makna ikhlas, penuh perhatian. Ya, artinya ikhlas dengan makna beribadah pada Allah, ya, tanpa ada hambatan, seolah-olah begitu. Ini gambar seperti itu. Jadi benar-benar, ya, dan kalau kita tidak mampu tadi, ya, maka yakin bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Ini gambaran ikhlas seperti itu. Oke, itu, ya, beberapa hal yang penting, ya, kaitan dengan ihsan. Yang berikut tadi tentu kaitan dengan hari kiamat, ya, ini rahasia Allah SWT, ya. Makanya Nabi pun ketika ditanya itu, dia mengatakan tadi, ya, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Hanya memang Nabi kemudian memberikan poin-poin tadi, ya, tentang budak, wanita mereka majikannya, tentang orang-orang miskin, ya, fakir tadi, pertanyaan kaki, yang juga pertanyaan dada, penggembala kambing yang meninggikan belum meninggikan bangunannya. Ini terkait, ya, kalau kita bisa ambil satu persatu ada dua, ya. Tanda adanya kiamat adalah ketika adanya krisis moral dan pola kehidupan yang sudah berjungkir balik, artinya sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu tanda seperti itu. Ya, jadi kita akan coba bahas sedikit, ya. Baik, kita lihat coba dari kandungan hadis ini, ya. Pertama dari segi etika bertanya. Ya, ini mungkin penting buat kita, ya, bagaimana seorang itu, ya, ketika menanyakan sama muslim itu aku menanya sesuatu, itu sebaiknya yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya, jadi Jibril mengajarkan tadi, ya, tentang dunia dan akhiratnya. Tidak menanyakan yang sifatnya mudarat atau yang menandakan tidak ada manfaatnya. Kemudian juga ini penting sekali bagi kita yang menghadiri satu majelis ilmu, ya. Kemudian kita lihat bahwa teman-teman kita, peserta yang lain ini sebenarnya tidak paham, ya, tapi mereka bingung, misalnya gitu, ya, atau mereka sungkan. Maka ketika misalnya kita memahami materi yang disampaikan oleh ustadz kita, ya, tapi kemudian kita melihat bahwa mungkin teman-teman kita ini tidak paham atau mungkin belum paham, tapi mereka sungkan, ya, begitu, maka di hari ini memberikan satu aja bagaimana kita yang sudah tahu itu, ya, bertanya, gitu, supaya apa? Supaya yang lainnya yang tidak tahu itu bisa dapat manfaat dari apa yang kita tanyakan. Jadi itu gambarnya begitu, ya. Kemudian juga dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran bagi kita ketika beliau ditanya dan beliau tidak bisa menjawab, maka beliau mengakui ketidaktahuannya. Ini satu etika penting bagi kita semua, ya. Ditanya jangan sok tahu lah, gitu. Kalau nggak bisa tidak tahu, ya jawab saja tidak tahu. Ya, seperti ini, supaya apa? Supaya nanti nggak menjerumuskan diri kita dan juga orang lain yang kita beritahu tadi. Ya,
Ya, Rasul tanya begitu tentang apa itu hari kiamat, dia nggak bisa jawab. Dia mengatakan tadi ya bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ketika ditanyakan syarat-syaratnya, gejalanya, fenomenanya, baru bisa menjawab. Nah, nih ya, ini panjang bagi kita semua nanti ya. Ya, dalam majlis-majlis ilmu, ya bagaimana langsung mengajarkan tanya jawab. Kalau kita perhatikan seperti Allah buka risalah itu, ya Rasulullah SAW dalam kajian beliau selalu pasti ada tanya jawab, kecuali khutbah Jumat, khutbah salat hari raya itu nggak ada tanya jawab. Ya, tapi kadang-kadang pasti tanya jawab. Ya, ini gambarnya. Mudah-mudahan ini harusnya di pegangan kita, ya untuk kita terapkan ya, bagian dari kita mengikuti sunnah Rasul dalam proses pengajaran ya terbit ilmi dan sebagainya. Ya mungkin itu ya secara ringkas ya, nanti mungkin bisa berkembang dari diskusi kita ya tentang hadis ini ya. Cukup banyak sebenarnya hadis ini yang bisa kita bahas ya, tapi ini poin-poinnya yang bisa kita ambil tadi ya. Mungkin tidak saya cukup sementara gitu ya, sudah dengan diminta oleh panitia supaya tidak lama-lama ya. Jazakumullah khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Untuk selanjutnya yang ingin para peserta yang ingin bertanya untuk materi ini silakan ditulis di room chat. Tidak ada? Ada. Oh, baik. Jadi siapa ini? Pertanyaannya dari Farah Takia. Dari Fakia. Afwan Ustadz, bagaimana agar dapat selalu menjaga sikap Masya Allah. ihsan di berbagai amal soleh? Iya. Ini dari Diki juga sama ya sepertinya nih ya. Yang dari Diki juga sama ya. Baik. Dari Farah Takia dan juga dari Diki Prasetyo ya, intinya bagaimana menjaga sikap ihsan dalam beribadah ya, dalam amal soleh. Pertama tadi ikhwatifillah disebutkan bahwa kaitan dengan ihsan itu ya, yang penting kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka. Ini konsep ma'iyatullah, konsep bahwa keyakinan ya Allah itu bersama kita, Allah itu mengawasi kita. Ini yang konsep ini harus sudah didapatkan oleh kita semua. Jadi ketika kita beramal ya, bukan cuma sekedar sholat sebenarnya ya. Memang untuk gambaran ihsan itu bisa dilihat di sholat sebenarnya ya. Tapi semua amal ibadah kita ya meyakini bahwa adanya kebersamaan Allah, ya adanya ma'ayatullah, adanya muraqabatullah, ya kedekatan kita pada Allah, Allah dalam senantiasa mengawasi kita, ya ini yang harusnya bagian daripada ihsan. Karena kalau seperti itu, maka insya Allah tadi yang tadi disebutkan, ya bahwa kita beribadah kepada Allah, anta'budallah karena kita tahu beribadah kepada Allah dengan seolah-olah ya kita melihat Allah, dan itu kan tidak mungkin logika gitu ya, tidak mungkin. So nanti Allah memberikan kita rezeki yang luar biasa ya, nanti kita melihat Allah di mana? Di surganya ya, karena hanya orang-orang pilihan yang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di jannah tuh ya, di jannah nanti insyaallah ya.
Sehingga kemudian Allah menyampaikan dengan Nabi menyampaikan dengan kalimat yang kedua, gitu ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, ya, jika engkau tak dapat melihatnya, fa innahu, ya, dan sesungguhnya yaraka, dia dan Allah, dia dan kamu, gitu kan. Allah dan kita. Artinya apa? Kita yakin, jadi bahwa ketika kita tidak mampu melihat Allah saat ini, yakinlah Allah melihat kita. Jadi dengan demikian otomatis itu akan terjaga, ya, itu akan terjaga otomatis itu. Dan ini memang butuh kemantapan terlebih dahulu dalam diri kita, ya. Wabil khusus untuk sholat, ya, ini yang ujian yang luar biasa. Sholat itu, ya, ihsan dalam sholat itu adalah khusyuk. Jadi ihsan dalam sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu bukan kemudian lupa dengan sekitar kita, tidak, ya, tapi senantiasa, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana khusyuk sebenarnya. Kenapa? Kemudian salah satu sunnah dalam kita sholat itu kalimat takbir itu disunahkan suaranya dikeraskan supaya kita mendengar, hatta kita sholat sendiri. Untuk apa? Dalam rangka tadi mengembalikan kita, ya, untuk menasihkan kepada Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar itu diperdengarkan sehingga kuping kita mendengar, ya, sehingga ada getaran-getaran di hati kita, ya, mendengar asma Allah. Nah, itu gambarnya begitu, ya. Jadi kalau secara bagaimana kita saat teknisnya senantiasa tadi, ya, kita meyakini bahwa keberadaan Allah, ya, terus kita terus banyak berusaha dengan amal-amal seperti itu. Itu bentuknya tetap setiap kita itu punya gaya, punya cara yang beda-beda, gitu, ya. Tapi intinya adalah meyakini bahwa semua amal ibadah kita ini dalam konteks, ya, ibadah mardho maupun yang luar mardho, ya, itu semua dalam posisi senantiasa ada dalam pengawasan Allah SWT. Tak ada yang lupus sedikit pun. Dengan demikian, insya Allah kita akan berusaha untuk menjadi terhindar dari kemaksiatan. Walaupun kadang atau sering kali kita bermaksiat, ya, insya Allah kemudian kita ingat pada Allah, kita istighfar. Itu bagian, ya. Itu insya Allah mudah-mudahan bagian upaya kita untuk tetap ihsan, ya, walau alam insya Allah. Gitu, Ahi. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Amin, amin. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari M. Zaki. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah jika ada golongan yang mengaku muslim karena memiliki rukun Islam dan iman yang sama, akan tetapi mereka menganggap sebagian sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan kafir sepeninggal Rasul, apakah mereka termasuk dari umat muslim? Baik. Fatih Rahmatullah tadi kan sudah disampaikan, ya. Kalau dari hadisnya, Islam itu kan yang sebutkan untuk Islam itu adalah bentuk amal, ya, amal perbuatan fisikal, ya, kelihatan. Saya muslim, saya macam syahadah, ya, saya sholat, ketok sholatnya, saya zakat, ya, saya berpuasa di bulan Ramadan, ya, saya berhaji misalnya, begitu, ya, itu kelihatan. Nah, tapi iman belum tentu. Itu masalah seperti itu. Nah, termasuk iman seperti ini, iman kepada Rasul, ya, misalnya iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Rasul, ya, itu juga suatu yang ujian yang luar biasa. Ya, kita iman kepada Rasul, artinya apa? Kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Ya, berarti kita meyakini risalah yang dibawanya adalah dari Allah SWT. Kita meyakini apa yang beliau lakukan, ya, hidup beliau, lingkungan beliau, ya, itu bagian yang harus kita yakini kebaikannya. Ya, ketika beliau mengatakan, ya, bahwa sahabat-sahabat ini, ya, itu adalah penghuni surga, gitu, ya, kita yakini, ya. Apalagi kalau hadis yang mendukung itu hadisnya sahih, nah, kan gitu, ya, jelas hadisnya, ya, gitu. Yang saya sebutkan tadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, itu sudah dijamin Rasulullah SAW. Rasul menjaminnya. Kalau kita yakin pada Rasul, ya, kita yakin dengan apa yang beliau jaminkan. Nah, kalau kita nggak yakin, berarti kita nggak iman pada Rasul. Sederhana saja begitu. Ya, gitu. Jadi bagaimana dengan orang yang kemudian ngaku muslim, tapi kemudian mereka menghujat para sahabat utama tadi. Ya, pada Rasul sudah memberikan satu statement bahwa beliau ini ada bersama Rasul nanti.
surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran itu. Jadi mudah sekali kita melihat ini seorang muslim atau tidak. Nah, itu ya. Jadi monggo bisa silakan diinterpretasikan sendiri, ini jelas sekali ya. Jadi prinsipnya jelas gitu ya. Makanya ini penting. Ya, maaf saya termasuk yang agak keras dengan orang seperti ini ya. Ini biasanya seperti ini kan disebut dengan apa, teman-teman yang wafat, kalau ini saya dianggap provokasi, tidak ya. Saya di mana-mana saya menyampaikan demikian ya. Saya mengatakan sekali lagi, orang-orang yang senantiasa tidak menganggap sahabat Rasul, maka sungguhnya dia bukan bagian dari muslim. Orang yang kemudian menghalalkan darah para kaum muslimin, itu sungguh juga bukan bagian dari kaum muslim. Karena Rasul yang sudah melarang ya darah muslim ya, kecuali yang hak. Nah gitu ya, itu gambarnya begitu. Jadi ketika ada seorang yang kemudian yang mudah menumpahkan darah saudara muslimnya, ya itu maka kalau saya pribadi itu sudah bukan bagian dari muslim sesungguhnya, sudah keluar dari keislaman. Walaupun secara fisikal ya dia masih seorang muslim, tapi imannya sudah hilang. Nah gitu ya, ada rukun iman dia hilang. Itu apa? Ketaatan pada Rasulullah SAW. Nah ini kembali pada kita ya, mudah-mudahan kalau ada seperti ini kita ingatkan yang bersangkutan, apa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Kita kasih tahu saja, kita sampaikan dalilnya, tunjukkan gitu ya. Berarti kalau dia seperti ini, Anda tidak beriman pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Anda mengabaikan ya apa yang sudah Rasul sampaikan. Nah, itu kembali, jangankan yang Rasul sampaikan, perbuatan Rasul saja ya, atau diamnya Rasul terhadap suatu perbuatan itu bagian daripada sunnah. Ya, bagian dari sunnah. Contoh sederhana begini. Kita pernah mendengar misalnya sholat sunnah wudhu, ya. Jadi pada wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Sesungguhnya itu adalah sunnahnya, adalah suatu amalan yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Dan Rasul membenarkan, bahkan memujinya. Itu gambaran begitu. Ya, itu gambaran. Jadi bukan cuma ucapan Rasul, bukan cuma perbuatan, tapi ya apa yang dikerjakan sahabat yang didiamkan Rasulullah, bahkan mungkin dipuji Rasulullah, itu bagian dari sunnah. Ya para sahabat yang mulia begitu saja kemudian tidak dianggap oleh orang yang kemudian seperti ini, ya maka sesungguhnya dia sudah keluar dari keyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul Allah SWT. Dia sudah keluar dari keyakinan itu sendiri. Ya, rukun imannya sudah rusak. Itu ya Zaki ya, kalau alam misalnya. Jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya masih ada 12 menit lagi Ustaz untuk tanya jawab. Sambil nunggu yang lain nanya, gitu. Ya, saya sendiri ya Ustaz yang mau nanya. Saya sendiri mau nanya Ustaz. Ini kan di masa pandemi ini ya Ustaz ya, pastikan orang-orang tuh mikirnya, yang terutama bagi yang mahasiswa ini kami yang Ustaz ya, kayak aduh gimana nih, kayak kuliah offline nambah susah gitu kan. Nah sedangkan Anda baca-baca tuh justru ini kan ujian buat kita semua ya Ustaz ya. Nah gimana Ustaz, kayak di masa kayak gini justru kita harus meningkatkan iman tuh gimana Ustaz? Baik. Enggak, antum percaya enggak bahwa yang namanya corona ini itu makhluk Allah? Itu dulu. Yakin enggak? Loh, saya tanya dulu, antum yakin enggak bahwa yang namanya corona itu makhluk Allah? Oh iya. Yakin ya? Iya. Yakin. Kalau itu milik Allah, berarti yang menentukan ya, yang membuat dia tetap live ya, tetap hidup atau dia mati siapa? Allah ya. Kan gitu ya? Iya, itu Allah SWT. Kita juga makhluk Allah. Yang menentukan hidup mati kita ya Allah. Itu gambar gitu ya. Nah, sekarang Allah memberikan satu ujian buat kita dengan Allah kirim makhluknya. Makhluk kecil gitu ya. Yang kalau di Al-Quran itu disebutkan
ya seperti ada nyamuk. Ternyata kita menghadapi lebih kecil daripada nyamuk. Itu memberikan gambaran saja. Ini ujian dari Allah berikan. Ujian bagi orang beriman itu untuk meningkatkan kualitas imannya. Kalau kita anggap ini ujian dari Allah, maka harusnya kita akan lebih tegar, kita akan lebih kuat, kita nggak akan berkeluh kesah. Afan, ya. Kalau misalnya mahasiswa nih, ya untuk bisa lulus ujian nggak? Ujian. Suka nggak suka ujian ya? Iya. Atau kemudian udah saya nggak usah ujian aja, yang penting saya lulus, bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Jadi harus tetap ujian. Suka nggak suka ya ujian. Nah, kalau kita yakin bahwa ini ya Allah kirim si corona ini ya adalah ujian dari Allah, ya mau nggak mau kita lakukan. Tinggal kita gimana menyikapinya, kan gitu ya. Ya ada ujiannya santai-santai aja, ada ujian dia serius untuk belajar sehingga siap dengan ujian itu, ya kan? Ada yang masuk dengan ujiannya, nanti di hasil akhirnya ada yang kelihatan nih siapa yang lulus tuh. Gitu. Sama seperti kita ini ujian dari Allah. Ya, kita sikapi bagaimana? Oh ternyata untuk kondisi seperti ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya. Contoh sederhana begini. Gara-gara pandemi ini, gara-gara si corona ini, tadinya kita sholatnya berjamaah di masjid. Kan gitu ya awal-awal ya. Tiba-tiba nggak boleh. Ya, kan gitu ada fatwanya. Rame gitu ya. Ya sampai ada yang menghujat ulama dia yang baru melanggar syariah ya, nggak ikuti apa yang nggak begitu pindah orang rasulnya, macam-macam. Itu gambarnya begitu. Ini orang yang nggak punya ilmu sebenarnya. Tuh, ya. Ini gambar seperti itu ya, contohnya. Nah sekarang kemudian muncul, boleh kita sholat, tapi ada sesuai dengan protokol kesehatan, ada social distance, gitu ya, dikasih jarak. Muncul lagi, itu nggak sesuai dengan sunnah Rasul, kan gitu kan? Ya, itu. Nggak sunnah Rasul itu. Kalau nggak sunnah Rasul berarti kita melanggar, ingkar sunnah. Ada juga nanti ahli bid'ah, macam-macam. Gitu ya. Itu gambarannya begitu. Itu luar biasa. Tapi ketika kita mensikapi, oh ya ini memang ujian yang Allah berikan, bagaimana kita menghadapi ujian dalam bentuk ketegapan kita menerima ilmu ini, lalu kita sikapi, oh ya saya saat di masjid pakai jarak, gitu ya, pakai masker. Yang dalam kondisi normal itu ada batasan-batasannya, tidak boleh tutup mulut kita menggunakan masker dalam sholat, kan begitu ya. Dalam kondisi normal, dalam kondisi seperti ini kemudian muncul ini suatu luar biasa ujian buat kita. Nah, mudah-mudahan pada ujian ini nanti kita akan terbiasa melihat ketika ibadah itu ada pengecualian. Kita lihat gitu. Kita akan lihat bagaimana ketika ibadah itu ada teman saudara kita yang beda-beda dalam pola ibadahnya. Tapi ada dalilnya semua, sama seperti kita sholat sekarang dengan jarak, ada dalilnya. Kita sholat menggunakan masker, ada dalilnya. Gitu. Jadi selama ibadah itu ada dalilnya, insya Allah nggak ada masalah. Itulah fungsinya ilmu. Nah, gitu. Jadi bagi orang yang beriman, justru ujian ini, kalau ini adalah ujian, adalah kesempatan yang luar biasa ya untuk supaya nanti kita dapatkan kualitas iman kita. Jangan berkeluh kesah ya. Tetap ya yakin ya Allah bersama kita, Allah akan melindungi kita semua. Ya, tinggal kita yakin saja, insya Allah dengan doa pada Allah. Virus ini milik Allah. Ya minta pada Allah yang pemiliknya untuk mengambilnya kembali. Selesai. Ya, kenapa kita bingung-bingung sebenarnya gitu ya? Seiring dengan kita tetap untuk ikhtiar dunia kita ya, ikhtiar kita tetap dilakukan, yaitu kita jaga kesehatan ya, protokol kesehatan dilakukan dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap ya permintaan pada Allah senantiasa kita lakukan. Ya, begitu ya, agak ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Cukup? Mungkin tidak ada yang bertanya lagi, Ustaz. Masya Allah. Ya, hanya mungkin satu kalimat ingatan ya dari saya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti coba cari ayatnya ya. Ya Allah menyampaikan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh kata Allah, dia akan dapatkan kemenangan yang besar. Mari ya kita ikuti apa yang Allah perintahkan. Ya, Allah perintahkan dengan rukun Islam itu
Allah beritakan dalam rukun iman itu, ya Nabi kemudian tunjukkan bagaimana ihsan seperti apa, keyakinan pada akhirat seperti apa, ya, dan itu bagian dari ibadah kita kepada Allah, maka yakin insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kita yang sangat besar insya Allah. Nah itu yang mungkin kita pegang, dan di masa pandemi ini ya mari kita coba sama-sama meyakini itu semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang bisa lulus dalam ujian, ya, dan membuat kita jauh lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya demikian ya, Ahlangga dan yang lainnya. Afan dan kalau apa yang saya sampaikan tidak optimal, mudah-mudahan bermanfaat ya di kondisi kita kali ini. Demikian, dikurang saya mohon maaf. Alhamdulillah bik fala takunanna mumtarin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit ya. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi inti sudah tersampaikan oleh Ustadz Joko Priyatno. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Amin. Selanjutnya, udah di penghujung acara. Sebelum ditutup, ingin menginformasikan yang ingin berinfak bisa melalui ini OVO, GoPay, dan pas banget mumpung hari Jumat nih buat berinfak. Sepertinya udah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah di penghujung acara. Semoga ilmunya berkah. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah daerah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup oleh doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.